Kebijaksanaan yang diterapkan di lingkungan keluarga Shihab menarik disaksikan. Dalam acara tayangan narasi, Najwa Shihab berbagi pengalaman menarik dari 3 tokoh yang lahir dari keluarga ini. Catatan menarik terekam dari kisah nyata yang dialami Profesor Dr. Quraish Shihab. Potongan kisahnya yang dikutip memang terjadi puluhan tahun silam, ketika Profesor Quraish masih duduk di bangku sekolah. Lebih khusus, Profesor Quraish Shihab mengungkapkan pengalamannya semasa belia di lingkungan keluarganya di Makassar tempo silam. Walau berlatar belakang bukan dari keluarga Muhammadiyah, didikan dan pola asuh yang diajarkan orang tuanya amat toleran dan terbuka. Profesor Quraish mengisahkan dirinya menekuni pendidikan di sekolah Muhammadiyah, tetapi praktek ibadah di rumahnya tak mengikuti kebiasaan di lingkungan Muhammadiyah, dan itu tidak pernah menjadi masalah. Waktu masuk SMP itu banyak pilihan, tapi Habib memberi pilihan, kemudian ditawarkan pada kita. Abi SMP Muhammadiyah kan? Abi SMP Muhammadiyah. Walaupun praktek ibadah di rumah itu bukan Muhammadiyah, tetapi karena wawasan yang luas ini menganggap bahwa perbedaan itu wajar dan tidak perlu kita kungkung seseorang untuk menganut faham tertentu selama itu masih dibenarkan agama. Itu wawasannya. Pengalaman mengesankan juga diungkapkan adik kandung guru besar ilmu tafsir Al-Quran ini, Profesor Dr. Alwi Shihab, yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Didikan dan pola asuh orang tua mereka dulu sejalan dengan perintah agama, khususnya kewajiban menuntut ilmu menurut Al-Quran. Saya tidak bisa, tapi anak-anak saya bisa. Dari itu kita selalu dianjurkan untuk jangan pulang dulu sebelum jadi dokter. Setiap suratnya itu diakhiri dengan 3 pesan. Bertakwalah kepada Allah, bergaul dengan orang-orang baik, jangan pulang sebelum jadi dokter. Lebih menarik lagi, ada 3 pesan yang selalu diingatkan ayah mereka yang dulu dijadikan penutup surat ketika Quraish dan Alwi masih belajar di Kairo, Mesir. Habib selalu mengatakan hanya ilmu yang bisa mengangkat derajat manusia. Ilmu di sini tidak dibatasi, ilmu agama atau ilmu umum. Dan setelah Amin Nizar dewasa belajar, ini kata-kata Habib ini yang pertama menjadi pertanyaan saya, hanya kemudian saya mendapatkan jawabannya di dalam Al-Quran. Itu Tuhan menyuruh kepada Nabi, berdoalah kepadaku untuk memperoleh ilmu. Jadi tidak dikatakan berdoalah untuk kamu mendapat kekuasaan, berdoalah kamu untuk menjadi kaya raya, hanya ilmu. Jadi akhirnya saya tahu ini kata-kata ini, kalimat ini yang menjadi motivasi saya. Hanya ilmu yang bisa mengangkat derajat manusia. Orang yang berilmu juga sadar ada kode etik. Apakah konten kode etik keilmuan yang dimaksudkan Profesor Quraish Shihab? Jawaban dan penjelasannya penting untuk disimak oleh kaum ulama, lantaran ulama itu kumpulan orang berilmu. Ada etika dalam ilmu. Jangan menjawab suatu pertanyaan walau kamu ketahui jawabannya kalau ada orang yang lebih pandai dari kamu. Siapapun, terutama umat Islam, karena sumber ajaran yang dikutip Profesor Quraish dan 2 adiknya bersumber dari Al-Quran, sebaiknya atau seyogianya menyimak, meresapi, merasuki dalam hati, dalam sanubari, bahwa orang yang banyak bicara itu ternyata juga sudah diingatkan agama sebagai orang tak banyak mengetahui. Orang yang banyak berbicara justru dia itu tidak banyak mengetahui. Orang yang banyak mengetahui lebih kurang berbicara karena dia tahu bahwa lebih banyak yang dia tidak ketahui. Man katsura ilmuhu qalla inkaru. Orang yang wawasannya luas, ilmunya banyak, dia sangat kecil kemungkinan dia menafikan pendapat orang lain.